Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Pratnyadewi dengan NIM 2017051113 dengan nomor absen 18 dari kelas 3D, Prodi S1 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran pada materi akuntansi keuangan lanjutan bab 5, yaitu mengenai laba atas transaksi antar perusahaan pada persediaan. Transaksi persediaan antar perusahaan. Nah, laporan keuangan konsolidasi disusun untuk menunjukkan posisi keuangan dari hasil usaha dari 2 atau lebih perusahaan yang berafiliasi dalam satu kesatuan usaha atau single economy unit atau entity. Nah, transaksi antar perusahaan yang meliputi gains and losses umumnya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu persediaan, aset tetap, dan obligasi. Pada presentasi kali ini kita akan membahas di persediaan. Nah, pada transaksi persediaan antar perusahaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan atau mencatat sebagian pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasi, yaitu ketika diperoleh. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Yang ketiga, pendapatan atas penjualan antar perusahaan afiliasi tidak dapat dilakukan sampai barang dagangan itu dijual ke pihak luar afiliasi. Yang keempat, ada pengaruh transaksi antar perusahaan afiliasi atau transaksi antar perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Yang kelima, transaksi antar perusahaan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Nah, penjualan persediaan oleh satu perusahaan kepada perusahaan afiliasi menghasilkan akun resiprokal penjualan dan pembelian jika entitas pembeli mempunyai sistem persediaan periodik. Dan akun resiprokal penjualan dan harga pokok penjualan jika entitas pembeli menggunakan sistem persediaan perpetual. Yang keenam, eliminasi jumlah penjualan dan harga pokok penjualan atau pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Nah, pengeliminasian jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Nah, alasan pengeliminasian dalam laba rugi antar perusahaan adalah bahwa manajemen dari perusahaan induk dapat mengendalikan semua transaksi antar perusahaan, termasuk otorisasi dan penetapan harga, tanpa tawar-menawar antar perusahaan afiliasi. Nah, tujuan eliminasi ini adalah untuk menunjukkan laba rugi dan posisi keuangan entitas yang dikonsolidasi yang seharusnya tampak jika transaksi antar perusahaan tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Pada eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Contohnya yang pertama, pendapatan penjualan antar perusahaan yang berafiliasi tidak dapat diakui itu sampai barang tersebut dijual kepada pihak luar dari consolidated entity. Yang kedua, apabila sistem periodik persediaan digunakan, maka jurnal dari eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Yang ketiga, penjualan dan pembelian antar perusahaan diafiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan kepada entitas luar. Nah, berikut adalah contoh implementasi kasusnya. Friend Corporation mendirikan sebuah anak perusahaan Smart Company pada tahun 2006 untuk menjual lini produk Friend Corporation. Nah, semua pembelian Smart berasal dari Friend dengan harga 20% di atas harga perolehan Friend. Selama tahun 2003, Friend
membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 20 juta dan menjual barangnya dengan harga 30 juta. Adapun ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan dicatat dengan buku terpisah yaitu Friend dan Smart. Berikut adalah ayat jurnalnya. Pada buku Friend Corporation ada terlihat persediaan 20 juta hutang company. Pada buku Friend Corporation tersedia piutang 24 juta dan penjualan 24 juta. Nah, untuk mencatat harga pokok penjualan pada buku Friend Corporation, harga pokok penjualan 20 juta di debit dan persediaan di kredit sebesar 20 juta. Pada buku Smart Corporation, untuk mencatat pembelian dari Friend Corporation, Smart Corporation membuat jurnal seperti berikut. Persediaan 24 juta di debit, hutang 24 juta di kredit. Selanjutnya, untuk mencatat penjualan kepada pelanggan. Pada buku Smart Company, piutang sebesar 30 juta di debit, penjualan sebesar 30 juta di kredit. Dan terakhir untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan pada buku Smart Company, harga pokok penjualan sebesar 24 juta di debit, persediaan 24 juta di kredit. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke eliminasi kertas kerja. Nah, eliminasi kertas kerja adalah sebagai berikut. Di sini terlihat ada penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotornya. Di sini kita akan mengeliminasi. Pada Friend Corporation penjualannya 24 juta, 24 sebesar 6 juta sebagai laba kotor. Nah, penyesuaian dan eliminasinya, pada penjualan dieliminasikan 24 juta. Nah, pada HPP dieliminasi dari Smart Company 24 juta. Jadi, konsolidasinya ada sebesar 30 juta pada penjualan, 20 juta pada HPP, dan laba kotornya 10 juta. Nah, eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba yang belum realisasi dalam persediaan akhir. Pada eliminasi laba yang belum realisasi dalam persediaan akhir ini, ada pun yang harus kita perhatikan. Yang pertama, entitas konsolidasi persediaan. Entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas. Yang kedua, persediaan dan dalam jumlah laba yang belum direalisasi. Nah, adapun pengimplementasian kasusnya dapat kita lihat selama tahun 2007, Friend membeli barang dagang dari entitas lain sebanyak 30 juta dan menjual barang dagang senilai 30 juta tersebut kepada Smart seharga 36 juta. Smart menjual barang dagangannya sebanyak 30 juta kepada pelanggannya dengan harga 37.500.000. Ayat jurnal yang berhubungan dengan transaksi 30
transfer barang dagang antar perusahaan selama 2007 adalah sebagai berikut. Dan itu untuk mencatat penjualan kepada smart company, dapat kita lihat piutang di debit sebesar 36 juta, penjualan 36 juta di kredit. Untuk mencatat harga pokok penjualan smart company, harga pokok penjualan 30 juta di debit dan persediaan 30 juta di kredit. Kita dapat selanjutnya kita akan melihat pada buku smart company. Untuk mencatat pembelian dari Friend Corporation, buku smart company menyediakan persediaan di debit sebesar 36 juta, hutang 36 juta di kredit. Selanjutnya untuk mencatat penjualan kepada pelanggan. Ada piutang di debit sebesar 37.500.000, penjualan 37.500.000 di kredit. Untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan, harga pokok penjualan 30 juta di debit dan persediaan 30 juta di kredit. Nah, berikut adalah eliminasi kertas kerja dari Friend Corporation dan Smart Company. Pada laporan laba rugi, ada penjualan sebesar dari Friend Corporation sebesar 36 juta, HPP-nya 30 juta, dan laba kotor yang diperoleh adalah 6 juta. Pada Smart Company, penjualannya 37.500.000 dan HPP-nya 30 juta. Laba kotor yang dihasilkan adalah 7.500.000. Nah, penyesuaian dan eliminasinya. Pada penjualan dieliminasi 36 juta dari Friend Corporation dan 20 dan HPP-nya 24 juta. Nah, jadi hasil konsolidasinya adalah untuk penjualan 30.500.000 dan HPP 25 juta. Jadi laba kotornya adalah 12.500.000. Pada neraca persediaan itu terdiri dari pada neraca persediaan tertera 6.000 di Smart Company, persediaan akhir sisa 6.000 dan penyesuaian dan eliminasinya ada 1.000 dan konsolidasi pada neraca persediaan itu 5.000. Selanjutnya kita akan membahas mengapa di sini ada 1.000 pada B. Jadi laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir tahun itu masih tersisa 1.000. Nah, jadi 1.000 dibagi 6 di hasil akhir persediaan dan harga transfernya sebesar 6.000. Nah, jadi jumlahnya adalah 1.000. Nah, selanjutnya kita akan membahas eliminasi laba yang belum realisasi dalam persediaan awal. Nah, pada eliminasi pada persediaan awal ini, ada pun beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi ketika barang dagang dijual kepada pihak luar entitas konsolidasi. Yang kedua, pengakuan laba yang belum direalisasi mengharuskan kredit pada harga pokok penjualan pada kertas kerja karena jumlah persediaan tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Yang ketiga, jumlah persediaan awal tercermin dalam HPP. Berikut adalah implementasi kasusnya. Selama tahun 2008, Friend Corporation menjual barang dagang senilai 40 juta. Kepada Smart Company dengan harga 48 juta dan Smart menjual 75% dari barang dagang tersebut dengan harga 45 juta. Smart juga menjual barang dagang dari persediaan awal, harga perolehannya itu 6 juta kepada para pelanggannya dengan harga 7.500.000. Adapun ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer sebagai berikut. Untuk mencatat pembelian pada Friend Corporation, persediaan 40 juta, hutang 40 juta, piutang 48 juta, penjualan 48 juta itu untuk mencatat penjualan kepada Smart Company. Untuk mencatat harga pokok penjualan ke Smart Company, harga pokok penjualan di debit sebesar 40 juta dan persediaan di kredit sebesar 40 juta. Pada buku Smart Company,
Untuk mencatat pembelian dari Friend Corporation, terdapat persediaan 48 juta di debit, utang 48 juta di kredit. Piutang 52 juta di debit, penjualan 52 juta di kredit itu untuk mencatat penjualan kepada pelanggan. Untuk mencatat harga pokok penjualan pada buku Smart Company, tersedia harga pokok penjualan sebesar 42 juta dan persediaan 42 juta di kredit. Nah, adapun eliminasi kertas kerjanya adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi. Penjualan di Friend Corporation sebesar 48 juta, HPP-nya 40 juta dengan laba kotor akhir 8 juta. Smart Company harga penjualannya 52.500.000, HPP-nya 42 juta. Jadi laba kotor Smart Company adalah 10.500.000. Jadi hasilnya hasilnya adalah 17.500. Nah, penyesuaian dan eliminasi. Penyesuaian dan eliminasi ini pada penjualan ada dieliminasi 48 juta dan HPP yang dieliminasi sebesar 48 juta. Adapun bagian C 2.000 dan bagian B itu 1.000. Dan hasil dari penjualan konsolidasi hasil konsolidasi dari penjualan yaitu 52.500.000 dan HPP-nya 35 juta. Jadi laba kotor akhirnya adalah 17.500.000. Neraca selanjutnya adalah pada neraca. Persediaan kita mendapat pada Smart Company tersisa 12.000. Masih tersisa 12.000 dan 2.000 kita masukkan penyesuaian dan eliminasi pada C 2.000. Jadi hasil konsolidasinya 10 juta. Investasi dalam Smart yaitu 1.000. Selanjutnya, adapun ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Dari sudut entitas konsolidasi, barang dagang dengan harga pokok 40 juta ditransfer antar perusahaan. 30 juta dari barang dagang ini ditambah dengan persediaan awal sebesar 5 juta telah dijual seharga 52.500.000. Nah, 10 juta tetap menjadi persediaan pada akhir tahun 2008. Entitas konsolidasi telah merealisasi laba kotor sebesar 17.500.000. Nah, adapun jurnal eliminasi, yang pertama mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Ada penjualan di debit sebesar 48 juta, HPP-nya 48 juta di kredit. Yang kedua, mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Yang pertama ada investasi dalam Smart di debit sebesar 1 juta dan HPP sebesar 1 juta di kredit. 3, yaitu menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. APP-nya, adapun di sana ada HPP yaitu di debit sebesar 2 juta dan persediaan di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya kita akan membahas penjualan downstream arus ke bawah dan upstream arus ke atas. Penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan. Harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan induk tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan antar anak sampai barang dagangan tersebut dijual kepada entitas luar. Nah, dalam penjualan downstream, hal yang harus kita perhatikan yang pertama ada satu, penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Yang kedua, istilah ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas. Yang ketiga, setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga dieliminasi. Yang keempat, laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk penjualan dan HPP. Yang kelima, laba perusahaan anak tidak berpengaruh. Yang terakhir, beban hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang harus direalisasi karena para pemegang saham minoritas hanya berhak atas laba perusahaan anak. Nah, adapun hal yang harus kita perhatikan dalam penjualan
upstream atau arus ke atas. Yang pertama, penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Yang kedua, laporan konsolidasi mengeliminasi penjualan dan HPP tanpa melihat apakah downstream ataupun upstreamnya. Yang ketiga, laba bersih perusahaan anak mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi, termasuk penjualan dan HPP. Yang keempat, adapun laba perusahaan induk yang terpisah tidak terpengaruh. Yang terakhir, beban hak minoritas terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi. Berikut adalah contoh kasusnya. Park Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Corporation. Laporan laba rugi terpisah Park dan Sori untuk tahun 2006. Sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada penjualan Park Crop itu 100.000, harga penjualannya 100 juta, harga penjualan pada Park Crop itu penjualannya sebesar 100 juta, harga pokok penjualannya 60 juta, laba pokoknya 40 juta, laba kotornya 40 juta. Beban pada Park Crop ini 15 juta, laba operasi 25 juta, laba dari Sori 9 juta, dan laba bersih 34 juta. Pada Sori Crop, pada penjualannya 50 juta, harga pokok penjualannya 35 juta, laba kotornya 15 juta, bebannya 5 juta, laba operasi 10 juta, laba dari Sori tidak ada, laba bersihnya 10 juta. Nah, berikut ini jurnal eliminasi dari kertas kerja konsolidasi Park dan Sori. Yang pertama itu menyesuaikan atau mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Pada investasi dalam Sori itu 9 juta, di debit, harga pokok penjualannya di kredit sebesar 9 juta. Yang kedua, mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi ke dalam saldo awal. Laba dari Sori di debit sebesar 2.500.000, investasi dalam Sori sebesar 2.500.000 di kredit. Nah, sebagian kertas kerja Park Corporation ini, Corporation dan Sori ini untuk yang berakhir 31 Desember 2007. Adapun kertas kerja Park dan perusahaan anak Sori untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Dapat kita lihat di sini laporan laba rugi. Tinggal memasukkan yang tadi. Dan untuk beban hak minoritasnya kita mendapatkan sebesar 1.000 pada laporan konsolidasi. Laba bersihnya dari Park Corporation itu 31.500.000, Sori 10 juta, dan laporan konsolidasinya yaitu 31.500.000. Jadi persediaan akhir pada Sori itu kan sisa 7.500.000. Nah, pengeliminasian dieliminasi dengan 2.500.000 karena, dan hasil laporan konsolidasinya itu 5 juta. Investasi dalam Park itu sebesar 6.500.000. Nah, adapun implementasi kasusnya. Jurnal eliminasi yang dibuat oleh Park per 31 Desember 2006 untuk mengeliminasi akun resiprokal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengeliminasi penjualan dan pembelian resiprokal. Itu penjualannya kan 15 juta, HPP-nya 15 juta. Yang kedua ada mengeliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan persediaan. HPP-nya 2.500.000 dan persediaannya 20.500.000 di kredit. Yang ketiga ada mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dalam Sori per 1 Januari 2006. Dalam laporan konsolidasi ini tidak boleh ada laba atas transaksi antar perusahaan afiliasi. Nah, pada laba dari Sori ini sebesar di debit sebesar 6.500.000 dan investasi dalam Sori sebesar 5.500.000. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar.
Berikut kita langsung ke contoh soalnya. Barang dagang yang diperoleh pada Park selama tahun 2006 dijual oleh Sori pada tahun 2007. Asumsi tidak ada transaksi antar perusahaan antar Park dan Sori selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah tahun 2007. Sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal, Sori sebesar 2.500.000 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di sana ada penjualan dari Park Company dan Sori Company, harga pokok penjualan, laba kotornya, beban, laba operasi, laba dari Sori, dan laba bersih. Selanjutnya adalah laba operasi Park tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sori 31 Desember 2006. Namun laba Sori tahun 2007 ini terpengaruh karena persediaan awal Sori lebih dari 2.500.000. Demikian pula untuk harga pokok penjualan dari sudut pandang para Park, laba investasi akan dicatat dan disesuaikan. Sebagai berikut, yaitu ada investasi dalam Sori di debit sebesar 13.500.000, laba dari Sori sebesar 13.500.000 di kredit. Mencatat laba investasi dari Sori. Investasi dari Sori, investasi dalam Sori sebesar 2.500.000 di debit, laba dari Sori 2.500.000 di kredit untuk mencatat realisasi laba dari penjualan antar perusahaan tahun 2006 kepada Sori. Pada akhir tahun 2007, ayat jurnal di atas yang tadi saya sebutkan akan meningkatkan investasi dalam Sori dari 13.500.000 menjadi 16 juta dan laba bersih Park dari 33.500.000 menjadi 36 juta. Nah, berikut adalah kertas kerja eliminasi yang dibuat oleh Park dan Sori. Dapat kita lihat di sana penjualannya sebesar 1.220.000 Park dan laba dari Park itu 16 juta, beban 20 juta, dan beban hak minoritas pada akhirnya adalah 36 juta. Pada Sori 15 juta, dan akhir dari laporan konsolidasi pada beban hak minoritas hasilnya itu sebesar 1.500.000. Jadi laba bersihnya pada laporan konsolidasi 36.000. Investasi pada Bagus, sisa dalam investasinya 2.500.000 dan 16 juta. Nah, berikut ini jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi Park dan Sori. Yang pertama itu menyesuaikan atau mengakui laba dari persediaan awal. Ini sudah dijelaskan tadi, yaitu menyesuaikan atas pengakuan laba dari persediaan awal yang belum ditangguhkan dan mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi ke dalam saldo awal. Bagian kertas kerja Park Corporation dan Sori Corporation untuk tahun yang berikut, yang berakhir 31 Desember 2007. Selanjutnya ada laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Penjualan yang pertama ada penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induk akan meningkatkan penjualan. Harga pokok penjualan dan laba kotor perusahaan anak tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak dan perusahaan anak atas dasar ekuitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja pada penyampaian materi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.